إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu Sya'nuhu fi kitabih, yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana salah satu nikmat di dunia ini yang paling terbesar, bahkan mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, adalah menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya al-ilmu la ya'dilu syai'. Bahwasanya menuntut ilmu, mengejar ilmu, berusaha mempelajari agama Allah, maka ini adalah merupakan di antara ibadah sunnah yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya Bapak Ibu, orang yang senantiasa menuntut ilmu diangkat derajatnya, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajatnya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki ilmu beberapa derajat. Sehingga sebelum kita membahas pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tercelahnya orang memiliki sifat malas. Bahkan sifat ini zaman rahmatullah yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang malas, kutu, tidak mau beribadah kepada Allah, padahal dia mampu. Eroji sambayang mingka sambayang Jumaji, atau 2 kali dalam setahun. Nanti belajar kalau ada tablik akbar, setengah tahun ada tablik akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka penduduk neraka jahanam atau penduduk neraka saqar ini mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu ini adalah orang-orang yang malas melaksanakan salat. Jadi ini kata para ulama, tercelanya sifat malas, tidak berdaya. Al-kasal dijelaskan oleh para ulama adalah dia meninggalkan kebaikan demi kebaikan padahal dia mampu melaksanakannya. Misalnya zaman rahmatullah, orang mampu melaksanakan salat di waktu di masjid tapi dia tidak mau melakukannya, maka dia malas. Seperti halnya juga setelah salat 5 waktu, dia mampu salat sunat tapi tidak salat sunat, langsung pulang. Dia mampu berzikir sejenak tapi dia tidak berzikir. Dia ada waktu untuk membaca Quran tapi tidak membaca Quran. Inilah celaan Allah Jalla wa Ala terhadap sifat malas. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu adalah orang-orang yang malas melaksanakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu juga orang yang malas mengajak manusia memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu ini sebagaimana kebanyakan manusia, orang yang banyak main-mainnya. Termasuk bola itu main-main, Pak. Melihat orang-orang yang bermain, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang mendukung permainan-permainan yang banyak melalaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat al-ajaz. Mana al-ajaz? Tidak berdaya, lemah, tidak memiliki kekuatan. Makanya mukmin itu harus kuat dia. Secara mental kuat. Jangan dia bermental kerupuk. Baru sedikit dihina, baru sedikit dicaci, dia kemudian takut menegakkan sunnah. Lihat para sahabat, dahulu mereka orang-orang yang selalu diteror, tapi tidak menyurutkan keimanan mereka. Tidak sedikit mereka disiksa, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh. Tidak menyurutkan keimanan mereka. Kita baru sedikit dihina, dicaci dengan sunnah, kita kemudian enggan melaksanakan sunnah tersebut. Kemudian zaman rahmatullah, kita berlindung dari sifat al-kasal, malas. Malas belajar, malas menuntut ilmu, malas melaksanakan salat qiyamul lail, malas berbuat taat kepada kedua orang tua. Maka sifat ini harus memang diperbaiki. Karena sifat yang paling kita khawatirkan adalah al-futur. Apa artinya al-futur zaman rahmatullah? Adalah orang semakin jauh dari hidayah. Ini sangat berbahaya. Orang semakin tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Orang sudah mulai terlambat ke masjid, selalu menunda-nunda waktu sholat,
selalu bermalas-malasan melaksanakan ibadah sunnah, padahal dia mampu. Maka inilah zaman rahmatullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang akan membuat kita binasa dan celaka. Termasuk di dalamnya ada sifat malas dan tidak memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah. Namun kalau dunia zaman rahmatullah, mereka semangat melaksanakan dunianya, mengejar dunianya. Betapa banyak kita lihat para pedagang, keuntungannya berapa juga? Ya palingan 20.000, 30.000. Tapi mereka meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan zikir kepada Allah. Mereka tidak membaca Quran. Sementara keuntungan yang mereka dapatkan hanya bagian kecil daripada dunia zaman rahmatullah. Inilah yang dikatakan jangan sampai kita sudah miskin di dunia, nanti lebih miskin lagi di akhirat. Sudah celaka di dunia, tidak memiliki apa-apa di dunia, celaka lagi di akhirat. Jadi punanya kesumpah dan kecini kita uang kalumanyang, dia mendahului kita dari perkara kekayaan, maka dahului mereka dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah zaman rahmatullah dan ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini sangat banyak.